Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Ahad Pagi Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kepada kita untuk bersua kembali meskipun hanya melalui online. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menimba ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan wabah ini, musibah ini, sehingga kita dapat berkumpul lagi, bermuajahah lagi di dalam satu majelis yang kita rindukan bersama. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Nabi yang kita cintai juga mencintai kita dan menghimpun kita dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab bersamanya. Hadirin jamaah Ahad Pagi Majelis Taklim Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi saat ini adalah musibah global, wabah COVID-19. Yang musibah ini berarti adalah setiap kejadian yang tidak disukai. Rasulullah SAW menyebutkan sejumlah jenis musibah yang diantaranya adalah sakit, termasuk wabah penyakit di sana, rasa sedih, derita, hingga tertusuk duri, itu pun dikatakan sebagai musibah yang kecil tentunya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan ditimpa musibah, yakni diuji dengan berbagai bencana. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Musibah adalah perihal yang turunnya atau kehadirannya pasti kita tidak menyukainya, tapi perlu kita ketahui bahwa musibah yang sekarang sedang melanda ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita supaya kita naik derajatnya dan kita semuanya diberi pahala atas musibah ini. Kata musibah di dalam Al-Qur'an itu disebutkan beberapa kali, yang diantaranya adalah dalam surat Al-Baqarah 156, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sikap orang beriman ketika tertimpa musibah adalah salah satunya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Termasuk wabah corona yang saat ini merebak ke seluruh dunia merupakan musibah bagi kita semuanya, yang menjadi pelajaran agar kita semuanya berupaya mengatasinya dan mengantisipasinya dengan penuh kesabaran, menghadapinya dengan sabar dan menjauhkan diri dari fitnah akhir zaman corona ini. Mungkin secara medis sudah dijelaskan oleh pihak terkait seperti Badan Kesehatan Dunia WHO, Departemen Kesehatan, dan instansi-instansi lainnya. Adapun pada kesempatan ini insya Allah akan kita bahas ya beberapa sikap yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman secara akidah. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa semua urusan di muka bumi ini adalah atas izin Allah dan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 11.
ma asaba min musibatin illa biidnillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat lain disebutkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jangankan virus corona yang mematikan banyak orang ini, yang sudah menjadi musibah massal di seluruh muka bumi ini, di dunia ini adalah musibah yang besar, perkara yang sangat besar. Daun yang jatuh saja itu juga sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi musibah corona ini. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa semua terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membesarkan Allah, bertakbir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap musibah ini adalah musibah yang besar, tapi kita yakin bahwa Allah lebih besar. Allah lebih besar dari musibah ini. Allah lebih besar dari hanya sekedar virus corona yang sangat kecil. Karena itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa ujian ini adalah melatih kesabaran kita. Karena hidup ini adalah pertautan suka dan duka, syukur dan sabar. Hal ini seperti disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya seluruh urusan orang beriman itu begitu menakjubkan karena pasti berujung pada kebaikan, dan hal itu hanya terjadi pada diri orang beriman. Jika mengalami hal yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika dia mengalami hal yang menyedihkan, dia juga tetap bersyukur dan hal itu pun merupakan suatu kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah yang tugasnya apa, Bapak Ibu? Tugasnya makhluk Allah di muka bumi ini adalah bertasbih dan taat kepada syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala, termasuk virus corona ini. Corona ini meskipun kecil tidak kelihatan, tugasnya satu, dia bertasbih kepada Allah dan taat kepada syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan hinggap pada tubuh seseorang, melukai seseorang, bahkan mematikan seseorang kecuali atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa tugasnya virus ini sebenarnya bertasbih dan taat kepada syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Virus ini sangat taat kepada Allah. Dia akan hinggap kepada orang yang sesuai syariat apa? Sesuai ketentuannya. Orang-orang yang ceroboh mungkin, orang-orang yang ketika bertemu dengan orang yang sudah tertular, dia tidak cuci tangan, kemudian dia makan, kemudian virus ini masuk ke dalam. Ini semuanya adalah ketentuan Allah, dan virus ini taat kepada ketentuan Allah. Mungkin ketika dia cuci tangan, kemudian virus ini mati dan dia taat, mati ya mati, ini virus.
tugasnya bertasbih dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mematikan seseorang atas izin Allah Subhanahu wa taala, taat sama Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, yusabbihu lahu tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita ini tidak mengerti bagaimana tasbihnya virus corona. Kita juga tidak mengerti yang setiap hari bersama kita ayam, kambing, sapi, gitu kan. Pohon-pohon, dedaunan, bumi, bulan, matahari, bintang, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak mengerti bagaimana caranya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluk yang berakal, seandainya ini kita tidak bertasbih, maka lebih buruk daripada corona, gitu kan. Corona saja bertasbih kepada Allah, mengikuti aturan-aturan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita makhluk yang berpikir, seharusnya sudah semestinya taat, patuh, tunduk, bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bisa jadi Bapak Ibu, musibah yang terjadi ini termasuk wabah penyakit virus corona dan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku yang berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini semua bisa jadi karena keserakahan manusia, karena kecerobohan manusia. Mungkin bisa jadi tidak disengaja, tapi boleh jadi disengaja, bahwa virus ini sengaja disebarkan begitu. Kalaupun tidak disengaja, ini pasti juga atas kecerobohan manusia. Bahkan dalam berita awal-awal itu terjadi karena ada penularan dari hewan barangkali, atau sebab-sebab yang lainnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa semua ini adalah tidak lain karena ulah tangan manusia yang merusak bumi. Yang kelima, mungkin juga sebagai peringatan dari Allah akibat perbuatan dosa manusia. Banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, ya kan? Yang haram dimakan, ular, kelawar, babi dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi ya yang menularkan kepada manusia, akhirnya bisa menular kemana-mana hingga ke negeri kita Indonesia. Klaten sudah ada yang positif 1. Seperti yang diperingatan ini dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surat Asy-Syura ayat 30. Yang keenam, bahwa kematian itu bukanlah karena seseorang atau benda apapun, tapi semata-mata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka
bagi yang tertimpa wabah corona atau apapun, tetap berharap dan bergantungnya mutlak hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Tidak takut yang berlebihan kepada makhluk, kepada corona, tapi takut murni kepada Allah. Corona ciptaan Allah. Soal ajal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Adapun ikhtiar-ikhtiar pencegahannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi wabah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sami'tumut ta'una bi ardhi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardhin wa antum fiha fala takhruju minha." Muttafaq alaih. Apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaih. Kalau kita tahu di daerah kecamatan mana itu, Klaten Tengah atau Klaten Selatan, ada yang sudah positif dan di sana sedang dikarantina wilayahnya, ya kita nggak boleh ke sana. Dan bagi orang yang ada yang positif kemudian wilayah itu dikarantina juga nggak boleh keluar, takut menulari yang lainnya. Ini sudah digariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sudah disampaikan 1500 tahun yang lalu ketika wabah taun melanda. Selanjutnya ikhtiar lainnya ya cuci tangan yang benar, menggunakan masker kalau mau keluar, tetap di rumah saja, menjaga daya tahan tubuh, mengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya. Dan yakinlah bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Mungkin sekarang belum ditemukan, tapi bukan berarti tidak ada obatnya. Pasti ada. Ya, kita harus yakin bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus corona ini, pasti ada obatnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan juga penawarnya. Rawahu Bukhari. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Artinya, dan apabila aku sakit, Dialah Allah yang menyembuhkanku. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Pada ayat lain dikatakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya melainkan Allah sendiri. Dan jika Dia Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-An'am ayat 17. Adapun ikhtiar spiritualitas di dalam menghadapi wabah virus corona ini adalah dengan memanjatkan doa, memohon keselamatan dari Allah, kemudian memperkuat spiritual jiwa dengan sholat, zikir, sholawat, kalimat-kalimat thayyibah, bantu orang lain, bersedekah gitu. Di antara doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqami. Ini mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu, mungkin pernah membaca atau menerima share-sharean doa-doa seperti ini. Kemudian berdoa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan doa-doa lainnya ya. Bapak dan Ibu membaca surat 2 ayat surat Al-Baqarah terakhir ya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dibaca berulang-ulang. Kemudian Bapak dan Ibu bersedekah. Nah, ini penting ya. Sedekah itu dapat meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah sedang murka kepada kita. Maka mari Bapak Ibu banyak bersedekah supaya virus corona ini, wabah ini segera berakhir dan supaya kita dijauhkan dari virus corona ini. Dawwau marzakum bis-shadaqah. Sembuhkanlah, obatilah, cegahlah penyakit-penyakit kalian itu dengan bersedekah. Silahkan Bapak Ibu bisa amalkan yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya virus corona ini, dan kita akhiri Bapak dan Ibu dengan kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.